Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, keputus ya, keputus Zoom-nya. Saya share screen lagi. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, keputus. Mohon maaf, Zoom-nya keputus barusan. Silakan bisa join lagi ya teman-temannya. Oke, itu ya. Jadi kalau Doh, jadi yang tanya Doh tadi, saya saranin di cut loss saja ya, mumpung belum kena 50. Hmm, kalau kena 50 kekunci nggak bisa jual gitu ya. Oke. Ada yang tanya becap. Oke, ada yang tanya becap. Becap ini kena FCA ini ya, kena FCA di bawah 50 juga. Wait and see deh kalau belum punya barang wait and see karena di bawah 50 ya. Resiko juga. Terus MTEK gimana ada yang tanya MTEK ya? MTEK oke. Ada yang tanya MTEK. Kalau kita lihat bid overnya sih ini si Bandar masih masih akumulasi ya. eh Masih akumulasi terus masih di TikTok ya di TikTok di area 430 sampai 450 ya. Karena kemarin MTEK ini setiap kena 460 balik koreksi lagi ya. Nah, ini resist ya di 460 ya di sini. Terus ini sebetulnya catnya bagus sih Bapak Ibu ya. MTEK ini dia kalau kita lihat patternnya itu dia kena double bottom nih di sini ya. Coba cek MTEK ya, coba cek. Nah, ini ada pola double bottom di sini. Biasanya kalau pola double bottom itu kalau dia nanti retest ya, ini lagi retest. Ini lagi retest di sini ya, pullback ya. Nah, kalau ini berhasil rebound nanti ya. Nah, ini berhasil rebound. Nah, ini berhasil rebound tembus 460 ini bisa ke atas lagi tinggi. Karena jarak bawahnya ini ke sini harusnya. Nah, kalau kita lihat jarak targetnya, jadi kalau kita belajar chart pattern ya, ini terutama untuk double bottom ya. Di sini ada support yang gagal ditembus ya. Jadi mantul lagi ke atas. Maka untuk menarik targetnya itu kita tarik ke bawah di sini ya. Dari low 350 sampai 460 di sini. Jadi ini untuk apa namanya? Sebagai target kenaikan lagi ke atas. Jadi ini target kenaikan lagi ke atas. Ini kalau sekilas sih ada dekat area support lagi di 490 ya. Ini MA 200. Yang garis warna pink ini MA 200 ya, teman-teman. Nah, ini ujiannya di 460 nih si MTEK ini. Kalau 460 bisa breakout, dia bisa terbang paling enggak ke 490 sampai 500 di kisaran MA 200 gitu. Itu ya. Itu untuk swingnya Bapak Ibu, untuk swingnya. Kalau untuk hari ini sepertinya masih bergerak di harga ini ya, kisaran 440 ya. Ya, ini kelihatan sekali ya. 450 ini dijagain overtable terus. Ini MTEK ini saya juga ngamatin sih 2 minggu terakhir saya ngamatin sempat TikTokan juga. Oke, Euro. Euro Pak reviewnya. Euro. Kalau ini saya nggak pernah beli nih Euro nih. Ini juga saham IPO kayaknya ya. Saham IPO tapi udah agak lama ya dari tahun lalu. Dia ditarik ke atas, terus kemudian ARB berjilid gitu. Dari sini aja kita udah tahu ya polanya seperti apa.
Dia nari ya, kalau nari udah arah, arah terus, ARB. Kalau arah ya kekunci arah terus ya. Nah, kalau ARB ya kunci ARB terus. Ini kunci ARB lagi. Ini masih sideways ya. Ini masih sideways. Agak ngeri sih kalau saya lihat ya, euro ya. Ini kita lihat terakhir narik di harga berapa nih ya? Di tanggal 16 Juli ya. 16 Juli. Nah, ini agak aneh nih, teman-teman. Coba lihat ya. Coba perhatiin. Ini broker II, ini broker aneh nih ya. Ini dia akumulasi buy average 22 ya. Kesannya kayak dia net buy, tapi ada yang buang juga di sini. TS ya, kisaran 280.000 lot ya. Ini sih barangnya sendiri sih kalau saya lihat, karena eh, akumulasi buy-nya sama net sell-nya mirip-mirip. Kadang cirinya dia akumulasi bersih tanpa sell, tapi ternyata kalau kita lihat net sell-nya itu eh, dia jual lebih lebih banyak daripada net buy-nya gitu. Kalau saya sih hindari ya, euro ini hindari aja. Oke, hari ini marketnya agak sepi ya teman-teman ya. SMRA kita masukin watchlist dulu ya, menarik ya. Oke, kita cek coba di indeks detailnya. Nah, kalau kemarin, kalau teman-teman ngamati indeks IDX Tekno ini ya, sektor Tekno kemarin sempat naik 3,5% ya. Sempat tak review di YouTube ya kemarin, pas Goto lagi rame, terus MTech, terus sama apa ya kemarin, SCMA atau apa itu lagi rame ya, sektor Tekno. Terus hari ini sempat turun, ini naik tipis ya. Nah, ini energi ya, energi kita lihat. Ini hampir mayoritas merah sih memang, nggak meskipun ada hijau tapi nggak terlalu dominan. Energi udah turun nih, udah turun energi. Oke, properti ya properti juga hijau ya. SMRA tadi kan juga properti sektornya. Kalau dilihat di stock winner, sepi ya, karena biasanya kemarin top gainer aja transaksinya sampai 500 miliar sampai 200 miliar. Ini topnya cuma 100 miliar. Itu makanya sepi gitu loh. Ini ada saham yang agak aneh sih menurut saya ya. Cuman ini saya nggak apa ya, nggak menyaranin beli. Semil ini saya amati beberapa hari terakhir dia value transaksinya gede terus ya. Salah satu saham IPO juga kayaknya. Hmm, Grafiknya kencang sekali naiknya ya. Nyaris nggak pernah merah ya. Cuman ya kalau teman-teman lihat track recordnya ya, dia ini ya ini IPO-nya di sini nih. Dia cuman dua dua hari 3 hari IPO terus langsung dibanting ya. Nah ini diakumulasi terus sampai sini. Coba sih kita lihat ya boxnya ya. Dari 4 Maret 4 April 30 April ya. 30 April 30 April.
Nah, ini yang akumulasi XA, BK, yang buang di sini CP. Bisa juga apa namanya si XA ini ada ini ya, ada kerjasama juga dengan CP ya. Jadi ini bagian yang buang si CP ini. Nah, ini average-nya 200 ya, 218 BK AK 216 loh, di bawah banget loh average-nya. Sini loh. Saran ini average average bandarnya tuh kisaran ini. Jadi agak ngeri sih harga sekarang. Tapi hebat loh ini saham IPO dia goreng sampai 1 bulan terus ya. Dan nggak kena UMA gitu loh. Biasanya kena UMA gitu loh. Ya. Gula itu juga aneh ya. Dia ditarik ke atas terus tapi nggak kena UMA gitu loh. Tapi kalau brand yang goreng langsung kena UMA. Oke ya ini SMRA mulai koreksi ya ini ya. SMRA mulai koreksi. 575 mulai kena ya teman-teman. 575 mulai kena. Oke, silakan ya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis kolom chat ya. Atau mau konsultasi sahamnya. GJTL. GJTL gimana? GJTL, GJTL masih ini ya, masih sideways ya kalau kita lihat. GJTL ini nganu apa namanya? Dia bahan bakunya itu ada ini, ada apa namanya? Ada terkait dengan kurs. Jadi kalau kita lihat rupiah kemarin melemah di atas 16.000 ya, dia ada dampaknya sih istilahnya. Terus laporan keuangan di kuartal 2 belum kelihatan ya istilahnya. Kalau saya lihat sih wait and see dulu ya untuk BJTL. Pak, bedanya kolom dan H artinya apa? Ya, kalau kita ngelihat di stock price itu kalau dan itu memang dia sudah terbeli ya, sudah terbeli atau terjual istilahnya. Nah, kalau zaman dulu sebelum Broksumnya ditutup kan ini kelihatan nih, yang beli CP, yang jual SA misalnya kelihatan. Karena ini kan sekarang ditutup ini nggak kelihatan gitu ya. Nah, dan H itu dan historis. Jadi istilahnya kita bisa melihat pergerakan atau dan historisnya itu yang lot gede di berapa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat flow flow money ya, flow yang gede itu ngelihat lot-lot yang gede itu di transaksi harga berapa gitu loh. Ini ada 2.000 lot, 585. Tapi kalau 2.000 lot ya 100 jutaan lah. Nah, ini ada 5.000. Nah, kalau range harga 500 dengan bid offer seperti ini puluhan ribu lot, biasanya lot-lot yang 5.000 sampai 10.000 itu flow yang gede. Nah, itu bisa diikutin. Nah, cara bacanya seperti itu untuk Danha ya. Nah, ini kita bisa tarik historisnya ya. Kita tarik ke bawah. Kalau ini Danha ini gerak terus. Setiap nanti ada yang HK ini gerak kayak gitu. Kalau ngelihat record mutasi bisa ngelihat di Danha. Oke, gitu ya. Cara cuan di saham FCA bagaimana? Susah ya. Saya pribadi belum belum pernah cuan sih di saham FCA terus terang karena memang
nggak pernah nyoba trading di saham FCA, apa namanya, dan nggak pernah nyoba ya, males gitu loh. Maksud saya, kalau ketika peluang marketnya bagus ya pilihan saham banyak, yang ngapain kita bertarung di spekulasi ya, spekulasi yang terlalu tinggi ya, gambling yang terlalu tinggi di saham-saham apa namanya FCA, walaupun itu ada peluang return yang cukup bagus ya gitu. Contoh kayak kemarin tuh kalau nggak salah BEBS ya. BEBS itu kemarin gitu, itu dibikin arah terus. Ini kan juga FCA juga dari harga 1 perak. Nah, ini dibikin arah terus. Ya kalau teman-teman bisa dapat momentumnya di harga 2 perak ya udah gain 100% lebih. Cuma kan nggak semudah itu gitu loh. Susah gitu kan. Apalagi saham yang deket 1 perak itu ya kalau misalnya kita beli nggak langsung diapresiasi market, ya duit kita bisa nyangkut di situ lama, bahkan hilang gitu loh. Jadi ngapain terlalu meresikokan dana kita ke saham-saham seperti itu gitu loh. Itu sih. Itu pandangan saya sih. Cuman kadang teman-teman punya pandangan lain. Kadang ada juga teman-teman yang suka dengan resiko antri di saham ARB itu dan bisa cuan ya nggak masalah, sah-sah aja gitu. Itu sih. Cuman kadang kita trading saham cari cuan konsisten aja kadang udah dapet, tahu-tahu dijegal satu saham yang bikin loss gede kan ya susah gitu. Mending lebih cari pemilihan saham yang aman-aman aja sih. Itu saran saya buat teman-teman pemula ya. Cara melihat histori saham volume dan market cap dari hari ke hari. Market cap itu gini ya, contoh misalnya Goto ya. Goto sekarang market cap 64 triliun. Kalau Goto dibanting lagi ke 50 ya market cap-nya turun. Nah, ini kan gerak terus nih, gerak terus. Terus kita lihat dari sini juga bisa. Nah, kalau volume dari sini juga bisa sih dilihat gitu ya. Kalau harga sahamnya turun terus, market cap-nya akan turun. Itu sih. Cara bacanya seperti itu. Ada yang tanya, BRMS mantul ke MA 200-an, tolong review, Mas. BRMS. Oke, ini bukan mantul ke MA 200 ya. Ini mantul dari MA 20, Middle Bollinger Band. MA 200 yang warna ungu ini ya. Ini pink atau ungu ya? Warna pink. Ya, ini warna pink di sini ya. MA 200-nya di atas. Ini mantul dari MA 20. Oke, ini kalau saya lihat BRMS ini bagus ya chartnya. Nah, ini sudah break ya. Ini sudah break dari down channel ya. Nah, terus ini berada di MA5 ya. Kita lihat MA5-nya 158. Jadi ini pas di MA5. Kalau break dari MA5, dia kemungkinan targetnya secara swing dia ke MA200. MA200-nya 166 berarti di sini. 166. Dan ini pas juga di sini ada resist teman-teman. BRMS boleh sih ngambil kalau kalau saya saran saya boleh sih ngambil karena market cap-nya gede, punya Salim juga, punya Salim Group, terus apa namanya saham-saham Salim yang lain digoreng ini masih masih di sini diam di tempat gitu loh. Oke, dan emas kan lagi tinggi-tingginya nih, tapi ini masih di bawah. Jadi emang agak aneh sih di saham-saham sektor emas nih. Karena yang kelihatan naik cuman PSKB, BRMS gitu ya. Antam masih tiarap, MDKA masih tiarap, terus apa lagi ya? Rata-rata masih tiarap sih saham sektor emas. Maksudnya dari MA 200 Mas. Oke, oke, bener. Boleh ya, jadi BRMS boleh. Kalau kita lihat dari sisi Broksum, low-nya 14 Juni. Kita cek ya, 14 Juni BRMS.
Oke. Oke, ini kayaknya si CP ini akumulasinya masif nih. Average-nya 140 ya. 140 dia akumulasi 1,6 juta lot dari 14 Juni. Yang buang MG, AK, dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau kita lihat BK, KZ ini yang sempat akumulasi ya. Nah, ini yang pegang barang banyak CP nih, 140 ya. 140 tuh di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi average bandar paling gede di sini ya. Ya, ya memang kalau mau aman sih beli dekat 140, tapi kayaknya sulit ya turun ke sini. Kayaknya loh sulit turun ke sini. Karena ini kalau kita lihat grafiknya udah mulai bullish. Oke. Pak, kalau ada udah punya ITMG di harga bawah di level sekarang boleh nambah. ITMG boleh nambah, boleh. Tapi biasanya kalau misal punya harga bawah 25.000 atau 26.000, mungkin bisa di TP sebagian, baru nambah istilahnya. Jadi kan meskipun average-nya naik, tapi setidaknya kita udah untung untung setengah, untung sebagian gitu loh. Udah taking profit sebagian gitu. Nanti kalau dibawa ke atas lagi, kita juga lebih untung, istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya langsung ditambah tanpa jual, ya nambah muatan tapi average-nya agak naik, minusnya itu. Gitu sih. Oke. Kalau ITMG bagus sih. Bagus ya. Ini chartnya juga kayak membentuk pola double bottom juga. Oke, market cap itu harga saham dikali jumlah saham beredar. Bacanya triliun ya. Contoh nih, misal Goto ini 66 triliun. Terus contoh nih, eh, Smil misal. Nah, ini bacanya 2,7 triliun. Contoh nih, apa namanya, ISEA. Nah, ini bacanya 251 miliar gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, ada pertanyaan bagus. Mas, terkadang kalau bandarmologi kita tarik seminggu ke belakang, terkadang tak valid kalau crossingan, sehingga rancu tafsirannya. Ya, memang betul. Bandarmologi itu bukan yang sesuatu yang istilahnya apa namanya analisa yang paling akurat. Enggak, ada plus minusnya. Plus minusnya ya itu kalau ada crossingan. Cuman tadi kan saya bilang crossingan itu bisa kita lihat kalau kelihatannya sama ya. Contoh nih mana ya? Contoh yang semil tadi ya. Bukan semil sih tadi apa ya? Yang brokernya II tadi apa ya lupa. Contoh misal katakanlah ini, nah ini YJ yang akumulasi. Nah ini contoh nih Cegas nih, contoh Cegas nih. Cegas ini dia net volumenya akumulasinya 247 ribu lot ya. Terus net sell-nya ini juga satu broker CP 205 ribu lot. Ini kan mirip-mirip nih. Nah, kalau kayak gini itu terindikasi crossingan. Jadi sebetulnya meskipun kita tarik panjang ya, kita tarik panjang, eh, kalaupun kalaupun di net sell-nya ini nggak kelihatan apa namanya mirip-mirip, lotnya nggak kelihatan mirip-mirip, itu ya kalau dibilang crossingan minim ya. Tapi kalau lotnya mirip-mirip, misal di sini 247, di sini 200.000 atau 240, nah itu crossingan. Di sini 1 juta, misalnya di sini katakanlah 1 juta juga, nah itu crossingan.
meskipun brokernya beda gitu ya. Jadi apa namanya, cara ngelihatnya seperti itu teman-teman, indikasinya. Itu ya, Mas, cara ngelihat crossingan apa enggak seperti itu. Nah, tapi selama kalau misalnya dari sisi lotnya itu nggak ada yang mirip-mirip, ya mungkin ada terindikasi crossingan tapi kecil, gitu ya. Nah, terus kenapa saya tarik dari titik low-nya ya, dari titik low-nya, karena dari titik low ini biasanya big player atau bandar itu apa ya, narik ya, narik narik saham itu pasti dia dia bikin bikin volume ya, bikin volume terus kemudian pasti juga dana gede gitu loh. Nah, apalagi setelah dia ketarik ke atas, dia nggak bikin lower low lagi ke bawah gitu loh. Otomatis kan ditahan. Kalau ditahan berarti dia beneran akumulasi gitu loh. Itu sih. Cara ngelihat bandarmologi kayak gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan, rekamannya nanti di-share nggak, Mas? Saya share nanti, saya share di YouTube ya, seperti biasa. Oke, ini waktunya tinggal dikit ya. Saya cuman share informasi diversifikasi aja ya ke Navi ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang katakanlah 1 tahun terakhir portonya masih minus, katakanlah. Mas, portoku udah 1 tahun masih minus 20% dari total modal misalnya, katakanlah. Nah, itu teman-teman kalau misalnya masih belajar di market, ngeraba-raba, belum dapat profit yang konsisten, udah 1 tahun di market tapi eh, masih belum bisa mencetak profit, atau bahkan 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun dalam 3 tahun terakhir itu belum positif portonya, itu saya saranin teman-teman diversifikasi dulu. Jadi biar targetnya bisa kecapai. Misal 1 tahun kepingin target 20% dari total modal gitu. Nah, teman-teman ukur kira-kira per bulan dari total modal tuh bisa konsisten berapa persen sih? Misal 1% gitu. Sebulan aja teman-teman bisa konsisten bersih 1% ya dari total modal ya. Itu kalau di total 12 bulan berarti anggap 12% gitu ya. Berarti teman-teman butuh sekitar 8% sampai 7% supaya mencapai target 20%. Nah, itu didapat dari mana? Nah, teman-teman cari reksadana pendapatan tetap aja ya. Nah, cari reksadana pendapatan tetap, terus teman-teman cari yang kisaran return 7% ya. Nah, teman-teman pilih yang Insight Renewable Energy Fund. Nah, itu bisa dibeli. Nah, tiga teratas di pendapatan tetap ini bisa teman-teman diversifikasikan modal 50%. Jadi misal ada dana 100 juta yang di RDN, 50 juta di saham, 50 juta di reksadana. Buat sementara aja biar ketutup minusnya yang 20% kemarin. Jadi ketutup di sini cari 7% per tahun, ketutup terus sambil cari sisanya 12%. Itu nggak berat gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah 2 tahun, 3 tahun di market, masih loss terus, ya, belum pernah mencetak positif ya, di total portofolionya, dipaksain trading terus, nanti malah habis dana gitu loh. Jadi better di switch ya, di switching setengah di sini, jadi biar portofolionya growth. Nanti kalau misalnya sudah bisa konsisten di saham, misalnya setahun bisa cetak 20%, 30% per tahun, ya navinya bisa dijual, reksadana pendapatan tetap bisa dijual, masukin ke saham-saham yang menurut teman-teman bagus buat diinvestin kayak gitu. Nah, kenapa di pendapatan tetap? Karena kalau misalnya kita klik di sini ya, kita klik di sini, itu grafiknya lurus. 1 tahun sejak peluncuran tuh 121%. Ya. Nah, ini apa namanya, kependapatan tetap itu dia nggak kena apa ya, nggak sampai minus gitu loh. Kalaupun minus nanti balik lagi gitu loh. Karena kita ngelihatnya jangka panjangnya naik terus gitu loh. Nah, kita lihat detail ya. Nah, minimal beli 100.000, pembelian nol. Nah, ini yang insight ya, yang insight. Terus ada yang
IHEDS. Yang IHEDS ini malah dia udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya. Sejak peluncuran udah naik 387%. Nah, ini dari kalau kita lihat fund facet-nya, kita klik ya, kita klik fund facet-nya di sini dari 2005 ya, teman-teman. Nah, tuh sejak peluncuran dari 2005. Sekarang 2024. Udah hampir 20 tahun ya. Nah, tinggal teman-teman bagi aja kalau misalnya eh, selama 19 tahun dia naiknya katakanlah 300% lebih ya kinerjanya. Nah, 387% dibagi 19 tahun, itu rata-rata per tahun berapa? Jadi saya ngomong 6 sampai 7% itu eh, apa namanya? Paling bawahnya ya, istilahnya dia moderatnya segitu, tapi kalau pas lagi bagus di atas itu biasanya gitu. Ya. Oke. Ini connecting sama RDN reguler, teman-teman, connecting. Kalau teman-teman cari yang korporasi bisa kasih 11%, 12% tuh ada di Neo Hots Mobile ya, itu ada sekarang obligasi korporasi. Nah, daripada taruh di FR cuma dapat 5-6%, di korporasi juga ada. Itu kalau mau recovery portofolio yang di saham boncos gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Semoga edukasi pagi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.